Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang memiliki hambatan dan juga upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Saya tidak ikut lagi dengan 118 maka juga hambatan orang tua dalam meningkatkan kemampuan siswa SD. Literasi berhubungan dengan kemampuan menulis dan membaca. Kemampuan menulis dan membaca pada anak dimulai dengan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Kemampuan berbahasa dimulai sejak dilakukan. Kemampuan literasi atau kemampuan berbahasa pada anak-anak secara bertahap berkembang dari melakukan ekspresi menjadi ekspresi dan komunikasi. Selain dari pendidik atau pihak sekolah, persiapan dalam menunjang pembelajaran bukan persiapan pula bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua dituntut untuk mampu menggantikan posisi guru ketika berada di sekolah sehingga orang tua dapat memberikan dukungan terdekat dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran anak selama belajar di rumah. Sehingga peran orang tua sangat penting dalam mengembangkan kemampuan dan perkembangan hidup. Di latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah seperti satu. Apa saja hambatan orang tua dalam meningkatkan kemampuan siswa SD membaca dan menulis? 2. Apa upaya yang dilakukan orang tua untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kemampuan siswa SD membaca dan menulis? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan menggunakan metode studi kasus. Sujana dalam artikel mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi dengan seseorang. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di wilayah Desa Bukitsari pada hari Minggu tanggal 13 Juni. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 2 orang tua dari siswa SD. Kemudian objek yang diteliti yaitu identifikasi berbagai hambatan orang tua dalam meningkatkan kemampuan anak membaca dan menulis. Identifikasi upaya yang dilakukan orang tua untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kemampuan anak membaca dan menulis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dari narasumber. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian, catatan penelitian, jurnal, dan data pendukung lainnya. Analisa data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai menggabungkan atau mengombinasikan berbagai yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari beberapa sudut pandang dan perspektif berbeda. Kiat teori. Definisi membaca dan menulis. Salah satu pendidikan formal di sekolah dasar adalah pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa menjadi sangat penting karena fungsi bahasa yang merupakan alat komunikasi yang bersifat universal. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang kompleks dengan mengutamakan aspek keterampilan bahasa, yaitu keterampilan menyimak, bicara, baca, dan menulis. Membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Farida Rahim menjelaskan bahwa proses belajar yang paling efektif dilakukan melalui kegiatan membaca.
Tujuan akhir dari membaca adalah memahami isi bacaan, tetapi pada kenyataannya belum semua siswa dapat mencapai tujuan tersebut. Selain membaca, menulis juga merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sekarang ini. Dengan kemampuan menulis, kita akan bisa menuangkan semua ide, gagasan, dan pikiran ke dalam tulisan. Suparna dan Muhammad menjelaskan bahwa menulis adalah kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan, pikirannya kepada orang atau pihak lain melalui tulisan dengan tujuan mengajak, menginformasikan, meyakinkan, atau membaca. Tujuan serta manfaat dari membaca dan menulis. Pada umumnya, tujuan dari membaca dan menulis adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengolah informasi yang diperolehnya, kemudian diungkapkan melalui tulisan yang dilakukan secara berkelompok. Manfaat menulis antara lain meningkatkan kecerdasan, meningkatkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, serta mendorong kemauan mengumpulkan informasi. Membaca juga mempunyai manfaat yang sangat penting. Kemampuan membaca pada siswa akan lebih optimal jika pembelajarannya dilakukan secara sistematis sehingga siswa nantinya akan menyukai kegiatan membaca tersebut tanpa adanya paksaan. Membaca akan membuat siswa berkembang. Pengalaman dengan kata-kata ini membantu anak-anak dalam mengembangkan pemahaman konsep mereka. Hasil penelitian. Pertama, hambatan-hambatan orang tua dalam meningkatkan kemampuan anak membaca dan menulis. Ada berbagai macam hambatan orang tua dalam mengajarkan anak membaca dan menulis. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan anak menjadi tidak bisa dikendalikan. Peran serta orang tua siswa dalam sistem belajar ini tidak bisa dipungkiri. Orang tua memiliki tanggung jawab paling utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Itu, orang tua menjadi tempat utama anak untuk belajar tentang sesuatu hal. Orang tua juga berperan untuk memberikan motivasi kepada anaknya supaya anak bisa meningkatkan perkembangannya. Beberapa hambatan yang dialami orang tua dalam meningkatkan kemampuan anak membaca dan menulis itu, yang pertama, tidak bisa terlepas dari HP. Kedua, tidak punya bacaan anak di rumah. Ketiga, susah dinasihati. Keempat, kesibukan orang tua yang bekerja. Kelima, anak bisa menulis buku. Keenam, anak masih suka bermain dan ibadah belajar. Dan ketujuh, belum bisa menggunakan alat tulis dengan baik. Kedua, upaya yang dilakukan orang tua untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kemampuan anak membaca dan menulis. Dari hambatan-hambatan yang dialami oleh orang tua dalam mendidik anaknya membaca dan menulis, maka orang tua melakukan upaya-upaya yang dapat menjadikan anak mau dan rajin belajar, terutama dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya. Orang tua mengupayakan untuk meningkatkan kemampuan anak membaca dan menulis. Keterampilan menyimak orang tua dapat membantu anak agar mendengarkan lisan dengan penuh perhatian untuk memperoleh informasi, menangkap isi yang disampaikan, serta bisa memahami yang disampaikan pembicara. Proses menulis terjadi secara bertahap, yaitu orang tua harus selalu mengajarkan anak secara bertahap, mulai dari cara memegang pensil, menyalin huruf dan kata, hingga anak mampu menyampaikan itu dalam tulisan. Orang tua dapat membantu anak untuk menggerakkan tangannya supaya bisa terlatih untuk menulis. Begitu juga dengan proses membaca. Proses kemampuan membaca juga harus melalui beberapa tahapan, mulai dari membaca gambar, membunyikan huruf, membaca kata dan kalimat, dan mendapatkan informasi dari isi yang sudah dibaca. Orang tua dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan membaca anak dengan menyediakan aneka bacaan yang mudah ditemui
melatih anak membaca gambar, simbol, dan juga huruf sehingga dapat menjadi teladan anak dari mungkin melakukan membaca bersama. Selain upaya tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengontrol penggunaan gadget pada anak. Kedua, menjadwalkan pada anak di antara waktu bermain dan belajar. Ketiga, mulai mengajarkan anak untuk berlatih membaca. Yang keempat, mengajarkan anak cara memegang pensil yang benar dan tepat. Dan kelima, menyediakan aneka buku bacaan. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam hal mengajarkan anak membaca pastinya orang tua memiliki hambatan tersendiri. Ada berbagai hambatan yang dialami oleh orang tua siswa, seperti tidak banyak buku bacaan anak di rumah, susah dinasihati, kesibukan orang tua yang bekerja, anak belum bisa menulis huruf, anak belum suka bermain daripada belajar, belum bisa menggunakan alat tulis dengan benar. Yang kedua, orang tua memiliki upaya untuk bisa menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu mengontrol penggunaan gadget pada anak, jadwalkan pada anak antara waktu bermain dan belajar, mulai mengajarkan anak untuk berlatih membaca, mengajarkan anak cara memegang pensil yang tepat, dan menyediakan aneka buku bacaan. Saran yang dapat disampaikan bagi orang tua siswa adalah hendaknya orang tua lebih giat lagi dalam memberikan bimbingan dan arahan perihal kemotivasian serta dalam mendidik anak-anaknya. Diharapkan bagi orang tua dapat memberikan pola asuh yang tepat dan memberi perhatian serta dukungan penuh terhadap kegiatan positif anak agar anak menjadi lebih termotivasi dalam belajarnya, sehingga anak dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya. Bagi siswa dapat menjadi bahan masukan agar lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran agar tercapainya suatu prestasi yang benar. Demikianlah pemaparan materi ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.